Ada hal yang menarik dari kehidupan Rasulullah SAW, bahwa sahabat-sahabat yang ada di sekitar Nabi itu tidak hanya mereka-mereka yang punya status sosial atau status keilmuan yang besar sebagaimana Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman dan beberapa tokoh-tokoh hebat dari sahabat. Ternyata ada serpian-serpian kecil tentang peristiwa kehidupan Nabi berkaitan dengan relasi beliau kepada sahabat-sahabat yang unik, sahabat-sahabat yang mungkin dalam status sosial kita adalah orang-orang yang tidak begitu dikategorikan sebagai sahabat yang baik, sahabat yang memiliki pola perilaku yang santun. Biasanya dalam tradisi Arab, orang-orang seperti ini diistilahkan dengan istilah Arabi atau orang-orang Badui, orang-orang kampung. Ternyata dalam literatur hadis Nabi banyak sekali relasi, komunikasi, interaksi Rasulullah SAW dengan sahabat jenis seperti ini, yang kalau kita amati ternyata sangat genuine, sangat orisinil, sangat natural sekali. Bagaimana Rasul mentreatment, menghormati, berinteraksi dengan mereka dengan gaya bahasa mereka. Kita teringat firman Allah, wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumih. Itu diterapkan secara bagus oleh Rasulullah SAW. Tidaklah kami mengutus seorang Rasul kecuali dengan lisan kaumnya, dalam artian sesuai dengan konteks siapa yang ditemui saat itu. Persis seperti ketika Rasul sering ditanya amal apa yang paling mulia, amal apa yang paling hebat, Rasul akan menjawab sesuai dengan porsi siapa yang bertanya, sesuai dengan konteks siapa penanyanya. Dalam konteks yang sama, Rasul juga sering bertemu dengan orang-orang seperti ini, sahabat yang selengean kalau orang kita bilang itu. Kita teringat cerita tentang seorang Badui yang bertanya kepada Rasul setelah merasa selesai dengan urusannya, kemudian keluar dari Masjid Nabawi dan tidak disangka dia kencing di depan Masjid Nabawi. Reaksi Rasul sangat sederhana sekali. Rasul tidak begitu kemudian reaktif melihat peristiwa itu. Rasul kemudian hanya diam dan mengamati, tapi para sahabat kemudian ada yang ingin nempeleng, ada yang ingin menghardik, ada yang ingin memarahi, tapi Rasul mengatakan mah itu ya kalau dalam bahasa kita biarkan dulu saja. Setelah dia selesai, kemudian hanya para sahabat diminta untuk menuangkan, karena konstruksi ruang masjid saat itu tidak seperti kita yang pakai porselen, pakai keramik, tapi masih pasir, maka tinggal disiram dengan air, maka selesai sudah urusan. Yang kita bisa pelajari dari sini adalah bagaimana konsep harisun alaikum, konsep bil mu'minina raufur rahim itu nyata jelas, terpatri, terekam dalam catatan kehidupan Rasulullah SAW. Nabi pernah ditanya tentang apakah di surga nanti ada kuda. Kemudian Rasul bertanya, kenapa kamu tanya-tanya tentang soal kuda? Karena saya itu suka dengan kuda. Maka kemudian Rasul mengatakan, di sana akan ada kuda yang lebih cantik, lebih hebat daripada kudamu yang ada di dunia ini. Jadi hal yang soal-soal sepele yang mungkin bagi orang, mohon maaf, ulama kiai saat ini mungkin ini soal apa ditanyakan ke kami, Rasul menjawab dengan cara yang lugas, sesuai dengan bahasa kaumnya. Jadi hal yang menarik dari kehidupan Rasul adalah Rasul sangat egaliter, Rasul sangat terbuka. Rasul, kalau orang Jawa bilangnya itu, orang-orang kita Indonesia, Rasul itulah orang yang memang kerahmatannya itu dalam bentuk memanusiakan manusia itu sendiri.